Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Izi Sulistyo dengan NIM 20423067 ingin mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester genap dengan mata kuliah pengantar manajemen Islam kelas A yang diampu oleh Bapak Anum Garbo, SEI ME. Jadi di tugas ini diberikan beberapa kasus, ada 2 kasus di sini. Yang pertama yaitu perjalanan manajemen usaha warung grup, dan yang kedua yaitu pandemi dan perubahan perilaku organisasi. Langsung saja ke kasus yang pertama, yaitu Jody Broto Suseno. Bersama istrinya, Siti Haryani, sukses menjadi pengusaha kuliner dengan mendirikan warung Steak and Shake dengan 107 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Jody, kesuksesannya tersebut berkat kekuatan doa dan sedekah, dikutip dari Jakarta, ainews.id. Kasus pertama, yaitu apakah pemilik dari warung grup tersebut menerapkan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya? Jelaskan alasannya dan sebutkan indikator apa saja indikator manajemen Islami. Jadi jawabannya adalah iya. Owner dari warung grup ini menerapkan budaya manajemen Islami dalam melakukan usahanya. Sebab apa? Sebab selain ia yakin dengan kerja kerasnya, ia juga yakin bahwasannya keberhasilan dicapai sebab campur tangan Tuhan, bukan usaha semata. Juga memberangkatkan umroh karyawannya yang sudah hafal 1 juz Al-Quran dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membangun pondok pesantren tahfiz. Selanjutnya, indikator apa saja yang ada dalam manajemen Islam, yaitu pertama, ubudiyah, yaitu ketakwaan, asyura, musyawarah, al-huriyah atau kebebasan, al-musawah atau kesetaraan, al-adalah atau keadilan. Dan ada tambahan sedikit yaitu POACH, yaitu singkatan dari Planning, Organizing, Activity, and Controlling. Yang kedua, implementasi indikator Islami yang diterapkan oleh pemilik atau owner warung grup, yaitu pertama bisa dilihat dari setiap karyawan yang diberikan hadiah umroh bagi yang sudah hafal 1 juz Al-Quran. Ini bisa kita masukkan ke adalah, yaitu keadilan. Yang kedua, hal ini juga bisa dilihat dengan profit yang disalurkan ke pondok pesantren tahfiz. Juga bisa dilihat dari keyakinan untuk bangkit dari banyak kegagalan. Itu bisa kita masukkan ke dalam ketakwaannya, yaitu keyakinannya sendiri. Kemudian lanjut ke kasus yang kedua, yaitu pandemi dan perubahan perilaku organisasi, dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kembali maksud dari perilaku organisasi dan seberapa besar perannya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Jadi jawabannya itu perilaku keorganisasian perilaku keorganisasian berarti merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi. Nah, di mana setiap individu diharapkan bergerak dan berperilaku sesuai organisasi. Dan harus diingat bahwasanya hal ini sangatlah berpengaruh terhadap pencapaian sebuah tujuan dalam organisasi. Mengingat hal ini penting untuk dipahami, memprediksi serta mengandalkan perilaku setiap sumber daya manusia sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, berikan informasi mengenai organisasi atau perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi. Ialah perusahaan yang dapat mensejahterakan karyawannya, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang tetap memberikan tunjangan atau upah pada karyawannya. Ada juga yang merubah sistem kerjanya menjadi WFH atau work from home, yang mana karyawan tetap bekerja tetapi tidak perlu datang ke tempat kerjanya. Dan juga perusahaan yang baik yang bagaimana, yang tidak sampai mem-PHK karyawannya. Yang ketiga, sebagai bagian pemahaman yang mutlak,
dimiliki oleh seorang manajer, keterampilan apa saja yang wajib dikuasai oleh manajer pada saat krisis atau pandemi. Kepentingan siapa yang harus didahulukan, apakah perusahaan atau karyawan? Jadi jawabannya di sini saya menjawab hal apa saja yang harus dimiliki manajer, yaitu dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, kemampuan komunikasi yang sangat baik. Nah, di sini dalam keadaan krisis seperti pandemi, wajiblah bagi seorang manajer memiliki kemampuan yang kritis untuk cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Dan kedua, kemampuan komunikasi yang sangat baik. Selanjutnya, kemampuan komunikasi yang sangat baik. Jelas, hal ini sangat penting. Meninjau dari tugas manajer sendiri itu harus memanage karyawannya dengan baik. Dan kalau disuruh pilih, saya pribadi, bagaimana harus mementingkan perusahaan atau karyawan. Saya sendiri berpendapat bahwasannya kita harus lebih mementingkan perusahaan. Kenapa? Meskipun karyawan adalah salah satu hal yang penting, tapi jika keadaannya darurat dan memaksa, maka pengurangan jumlah karyawan tetap harus dilakukan. Demi apa? Demi keberlangsungan perusahaannya itu sendiri, demi kebaikan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, terima kasih. Itulah presentasi yang bisa saya presentasikan. Untuk memenuhi tugas akhir, semoga mendapat nilai yang maksimal, dan mohon maaf atas kendala yang ada, seperti kamera yang kurang baik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.